tahun 2016, satu pasangan sedang berjalan di tanah lereng di sebuah bukit berhutan. Ketika mereka sampai di pagar kawat berduri, di seluruh pagar itu terdapat peringatan-peringatan dilarang masuk. Tapi pasangan ini mengabaikan tanda peringatan itu dan mencoba menyelinap dari sisi lain pagar tersebut. Dan beberapa menit kemudian, pasangan itu bertatapan dengan... Halo semuanya, makasih udah milih untuk nonton video ini. Aku Neni dan selamat datang di Chiller, Cewek, Thriller. Halo one-one, apa kabar? Ketemu lagi sama aku, semoga kalian selalu sehat dan tentunya selalu dilancarkan dalam segala aktivitas. Di episode kali ini aku akan menceritakan tentang satu pasangan, di mana pasangan ini masuk ke dalam sebuah area yang dilarang untuk uji nyali. Tapi sayangnya yang mereka dapatkan adalah sesuatu yang mengerikan. Seperti apa kisah lengkapnya? Tanpa babi bu, ini dia The Story. Ketika masih berada di sekolah menengah di Dayton, Ohio, Rachel Bain dikenal oleh teman-temannya sebagai pribadi yang liar, yang suka mencari sensasi. Terutama dia ini sangat dikenal di sekolah karena dia suka melakukan atraksi berselancar mobil gitu. Jadi dia naik ke atas mobil, terus dia pegangan di atap mobil, sementara orang lain yang mengendalikan mobil tersebut. Dan selain mencari sensasi dengan hal-hal yang bersifat atraksi atau yang sporty gitu, Rachel ini dia juga tertarik dengan hal-hal yang mistis. Dia suka pergi ke tempat-tempat yang konon berhantu dan melihat apakah dia bisa menantang dirinya sendiri. Tapi setelah SMA, karakternya sedikit berubah menjadi anak yang kalem, yang serius, dan dia berusaha untuk fokus mengejar mimpinya. Rachel pun kemudian berkuliah dan berhasil mendapatkan gelarnya di bidang teknologi bedah. Dan kemudian pada tahun 2009, dia bekerja secara full-time sebagai asisten ahli bedah di Dayton, Ohio, dan juga di sekitar waktu itu dia memiliki seorang putra. Tetapi seiring waktu berjalan dan hidupnya dipenuhi dengan hal-hal yang orang dewasa banget lah ya, Rachel ini sebenarnya di dalam hati dia memiliki kerinduan akan tantangan-tantangan, akan hal-hal yang liar. Tapi tentunya sebagai seorang dewasa yang sibuk, dia itu tidak pernah punya kesempatan untuk melakukan semua fantasinya itu. Pada bulan April 2016, ketika Rachel berusia 26 tahun, akhir pekan yang sangat langka bagi Rachel pun tiba, di mana dia ini mendapatkan waktu untuk cuti dan orang tuanya juga menawarkan untuk menjaga anaknya, sehingga dia ini punya waktu nih untuk dirinya sendiri. Rachel kemudian bertanya kepada pacarnya yang bernama David, yang berusia 41 tahun. Dia memohon agar David mau menemaninya ke Louisville, Kentucky. Di mana di sana sebenarnya Rachel ini bertujuan untuk datang ke satu spot yang bernama Sanatorium Waverly Hills, karena dikenal tempat itu sangat menakutkan. Jadi, tahun 1900-an, Waverly Hills ini adalah tempat di mana pasien tuberkulosis atau TBC, yang aku yakin kalian pasti udah tahu ya, TBC atau tuberkulosis itu adalah infeksi paru-paru, yang mana meskipun sekarang itu sudah ditemukan obatnya, namun kembali ke tahun 1900-an, obat untuk TBC itu belum ditemukan. Hingga penyakit ini itu masih dalam kategori penyakit mematikan. Dan sebagian besar orang yang dirawat di Waverly Hills itu meninggal di sana dengan perlahan-lahan, dengan menyakitkan, dan tentunya mereka juga diisolasi dari keluarga mereka. Isolasi total ini dilakukan untuk memisahkan yang punya penyakit dari dunia luar agar mereka tidak menularkan penyakitnya. Waverly Hills kemudian ditutup pada tahun 1961 karena pada waktu itu obat TBC sudah ditemukan. Dan setelah secara resmi ditutup, Waverly Hills ini benar-benar tidak direnovasi, dia tidak dialihfungsikan menjadi gedung lain, jadi dia tuh benar-benar ditinggalkan aja kayak gitu sama pemerintah. Dari sanalah banyak orang yang mulai nih menyelinap masuk ke tempat itu, ya cuma untuk melihat-lihat aja. Dan banyak orang yang sudah mengklaim bahwa mereka memang melihat hantu di sana. Jadi menyebarlah rumor kalau tempat itu adalah tempat yang angker. Tetapi karena banyaknya orang-orang yang datang ke tempat itu dan masuk secara ilegal, masyarakat di daerah itu mulai merasa terganggu dan mereka pun mulai bekerja sama dengan pemerintah lokal juga ya untuk membuat pagar serta larangan masuk ke tempat tersebut. Namun mengetahui hal ini ya tentunya di setiap kesulitan pasti ada peluang usaha ya. Di sanalah beberapa orang mulai berprofesi sebagai tour guide yang menawarkan
mendapatkan pengalaman untuk bisa masuk ke sanitarium tersebut, dan tur ini diberikan secara eksklusif di malam hari, tentunya untuk meningkatkan suasana mistisnya lagi. Jadi balik lagi nih ke cerita pasangan tadi. David yang sebenarnya baru berkencan selama 1 bulan dengan Rachel, dia sebenarnya tidak merasa tertarik dengan ide itu. Akan tetapi, karena kekasihnya ini terlihat sangat excited, sangat menggebu-gebu, dan hal ini penting gitu bagi Rachel, akhirnya David menyetujui untuk menemani Rachel pergi ke tempat tersebut. Beberapa hari kemudian, pada tanggal 23 April 2016, di sore hari, pasangan ini meninggalkan Ohio dan berangkat menuju ke selatan untuk pergi ke situs tersebut. 3 jam kemudian, mereka pun tiba di Louisville dan berhenti untuk makan malam. Dan kemudian setelah selesai makan malam, mereka menyadari nih, waktu masih jam 6.45 sore. Sementara agenda dengan tour guide di tempat yang seram itu tuh jam 10 malam. Jadi ada cukup banyak waktu bagi pasangan ini untuk ya main-main nyantai dulu lah ya, sebelum ke Beverly Hills, tempat yang bekas orang-orang kena TBC tadi. Dan melihat hal ini, Rachel sebagai gadisnya atraktif, dia ini tidak akan membiarkan waktu berliburnya terbuang percuma, dimana dia memberitahu David kalau sebenarnya ada satu spot lagi yang dia penasaran gitu. Dan menurut dia tidak akan memakan waktu lama, sehingga mereka tidak akan terlambat di jam 10 malam untuk pergi ke Beverly Hills. Dan menurut Rachel, bisa jadi tempat yang pengen didatangi Rachel ini justru lebih seram daripada sanatorium yang bakal mereka datangi. Di sanalah Rachel mengajak David, ayo kita ke situ yuk. David sebagai pacar yang bucin ya, dia ayo lah gitu kan. Dan tempat itu bernama Public Trestle atau Jembatan Paus Menjilat. Translate-nya. Ya pokoknya jembatan gitu lah ya. Ya kita singkat aja PLT. Jadi Public Trestle lah katanya mau disingkat PLT. Jadi PLT itu berada di sebelah timur pusat kota Louisville di daerah berhutan lebat. Jembatan ini panjangnya sekitar 800 kaki, dan pada tempat tertinggi dari jembatan itu, kan jembatan itu ada kayak tempat tingginya gitu ya. Tempat tertingginya itu panjangnya dari atas ke bawah ke tanah itu kira-kira 90-100 meter. 90-100 kaki. Tetapi jembatan itu bukan objek utama yang membuat tempat itu seram. Di mana alasan tempat itu dikatakan seram adalah ada urban legend yang beredar di antara masyarakat kota Kentucky tentang sesosok monster yang disebut dengan monster Public. Monster ini diduga hidup di bawah jembatan tadi dan berbentuk setengah kambing serta setengah manusia. Dan ketika ada yang berada di dekat jembatan itu pada malam hari, menurut legenda, monster itu akan muncul keluar dari bawah jembatan, dan kemudian apa yang terjadi selanjutnya berbeda-beda tergantung orang yang menceritakan. Ya namanya urban legend ya, pasti dari mulut ke mulut. Tetapi secara umum ceritanya gini, jika seseorang berpapasan dengan monster itu, maka orang tersebut bakal mati. Nah, cara orang itu mati adalah beda-beda nih. Ada yang diserang dengan kapak, ada juga yang dibuat melompat dari atas jembatan itu. Nah, jadi diduga Public Monster ini punya kemampuan untuk mind controlling. Dia bisa mengendalikan pikiran orang yang jadi targetnya dia, dan membuat orang itu naik ke atas jembatan lalu lompat dari atas jembatan tersebut. Bayangin nih 90-100 kaki tingginya. Dan David setelah mendengar ajakan Rachel untuk pergi ke situs ini, dia sekali lagi tidak begitu tertarik. Tetapi karena lagi-lagi David ini bucin, akhirnya dia memutuskan untuk ngikut aja gitu. Mereka pun naik ke mobil dan mereka berkendara sekitar 15-20 menit untuk ke jembatan PLT tadi. Dan ini tuh benar-benar daerah yang biasa dilewati orang-orang, jalan protokol gitu ya, jalan besar, dan tidak terlalu tersembunyi sebenarnya tempatnya. Setelah itu, mereka kemudian memarkir mobil mereka di jalan utama tadi dan mulai mencari jalan setapak untuk menuju ke PLT tersebut. Mereka mulai berjalan di jalan yang gelap, dengan posisi Rachel yang di depan, David di belakang. Saat mereka berjalan, semakin masuk ke dalam jalan setapak ini, mereka mulai melihat tanda-tanda peringatan dipasang di tempat-tempat itu. Meskipun mereka ini sebenarnya masuk secara ilegal tanpa izin gitu ya, tapi mereka mikir orang lain juga pastinya lewat sini, jadi mereka nggak merasa ada yang harus mereka takutkan. Mereka kemudian terus berjalan sehingga mereka mulai mendekati puncak bukit, di mana puncak bukit tersebut akan terhubung dengan jembatan yang menjadi tempat tujuan mereka. Mereka mulai melihat ada pagar rantai yang sangat besar. Pagar rantai setinggi 8 kaki ini dengan kawat berduri di bagian atas, dan pasangan itu mulai menyusuri pagar ini untuk mencari celah ataupun tempat untuk mereka masuk. Dan sepanjang mereka berjalan menyusuri pagar tersebut, mereka melihat pagar itu dipenuhi dengan tanda-tanda peringatan dilarang masuk tanpa izin. Lalu ada sebuah peringatan lagi yang bertuliskan bahwa apa yang ada di sisi pagar itu sangat-sangat berbahaya. Jadi berbaliklah dan pergi.
Saat Rachel dan David menatap semua tanda peringatan di pagar tersebut, mereka tidak merasa ketakutan. Ya, lagi-lagi, mereka sudah sampai sini dengan semua nyali dan peringatan-peringatan yang mereka abaikan. Mereka juga sangat yakin bahwa banyak orang pasti sama seperti mereka. Dan tidak lama kemudian, mereka menemukan tiang pagar yang telah dibengkokkan oleh orang lain untuk membuat celah sempit sehingga bisa dilewati oleh badan manusia. Dan beberapa menit kemudian, mereka pada akhirnya berhasil masuk serta mendaki bukit yang berada di area dalam pagar itu. Dan ketika mereka berbelok ke satu tempat, mereka akhirnya dengan jelas dapat melihat jembatan yang dari tadi mereka cari. Dan itu terlihat benar-benar menakutkan, di mana pada titik tempat mereka berada ini, semuanya benar-benar gelap. Dan dari jarak itu, mereka dapat melihat bahwa jembatan itu tidak memiliki pagar. Kan biasanya kalau jembatan-jembatan itu ada pembatas kiri kanan. Nah, itu tuh jembatannya kiri kanannya nggak ada apa-apa. Bahaya banget kan? Tetapi pasangan yang tidak pernah mau berhenti meskipun melihat tanda-tanda peringatan bahaya, tentunya mereka tidak akan menghentikan langkah mereka hanya karena melihat tidak ada pegangan gitu di jembatan itu. Dan ketika mereka mulai mendekati jembatan itu, David berhenti, dia berbalik menghadap Rachel dan memberikan isyarat agar Rachel datang berdiri di sampingnya, sehingga mereka bisa berfoto selfie dengan jembatan tersebut sebagai latar di belakangnya. Dan di sanalah mereka berfoto, bersenang-senang, dan menganggap ini adalah perjalanan yang luar biasa dan pengalaman gitu dari hubungan mereka yang baru 1 bulan ini. Singkat cerita, mereka mulai memanjat jembatan tersebut dan berdiri di atasnya. Dia pun kemudian memanggil David untuk mengikutinya melintasi jembatan tersebut. David pada awalnya sempat males gitu ya, karena dia lihat jembatan itu tuh bener-bener tua dan reot. Akan tetapi Rachel bersikeras memintanya untuk ikut, sehingga pada akhirnya lagi-lagi David mengikuti keinginan Rachel. Mereka kemudian berjalan melintasi jembatan tersebut, dan pasangan ini mulai cekikikan, tertawa, membayangkan betapa nekatnya mereka berdua hingga sampai ke tempat itu. Pengalaman ini dirasa begitu mengembirakan bagi David dan juga Rachel, terutama Rachel ya. Mereka merasa bahwa mungkin monsternya tidak akan keluar, tapi setidaknya mereka mendapatkan pengalaman yang menyenangkan untuk berada di atas jembatan yang tinggi itu tanpa ada satu orang pun yang berhasil menangkap mereka untuk masuk ke sana. Di tengah malam yang dingin, dua sejoli ini berjalan dengan sangat berhati-hati namun cepat di atas jembatan tua itu. Dan ketika mereka mulai setengah jalan menuju titik yang tertinggi dari tanah, mereka merasa jembatan itu mulai bergetar hebat. Dan kemudian dari arah belakang, mereka mendengar suara gerinda yang sangat keras. Dan pasangan ini refleks memutar kepala mereka ke belakang. Dan di sanalah mereka melihat ada dua cahaya terang yang menatap ke arah mereka menuju tepat ke arah ujung jembatan. Dan dengan cepat mereka menyadari bahwa cahaya itu berasal dari sebuah kereta api. Jadi jembatan yang mereka naiki itu adalah rel kereta api. Tetapi sayangnya dua sejoli ini tidak tahu bahwa ini adalah rel kereta api. Ya balik lagi karena mereka tidak tinggal di sana dan mungkin mereka sempat terpikir bahwa ini adalah rel kereta api. Akan tetapi mereka mengira kereta api itu sudah tidak aktif beroperasi, atau mereka mungkin berpikir bahwa meskipun masih aktif namun tentunya tidak ada kereta api yang lewat di saat mereka ada di sana. Jarak kereta api ke posisi mereka memang lumayan jauh, tapi tidak banyak hal yang bisa mereka lakukan untuk menyelamatkan diri. Mereka tidak mungkin melompat, dan mereka juga tidak mungkin tetap berdiri di sana. Dan sayangnya lagi, tidak ada rel lain di samping jembatan itu, di samping rel itu. Jadi, satu-satunya hal yang bisa dilakukan oleh David adalah dia mengajak Rachel untuk berpegangan di pinggiran jembatan itu, tapi tantangannya tentunya adalah David harus bertahan sepanjang waktu sampai ujung kereta itu berhasil lewat. Di sana David buru-buru turun dan berpegangan di samping rel kereta itu. David berteriak, memanggil Rachel untuk segera menyusulnya, akan tetapi apa yang dilakukan Rachel? Dia nge-freeze, dia nggak bisa bergerak. Yang dia bisa lakukan hanya menatap kosong ke arah kereta api itu. Suara-suara mulai muncul di malam yang hening itu. Kereta api yang melaju menekan klakson dan bahkan berdecit karena berusaha mengerem. Semua itu membuat tubuh Rachel terpaku sehingga dengan sangat cepat dia ditabrak oleh kereta api itu. Dan entah bagaimana, David berhasil bertahan sepanjang waktu kereta itu lewat. Ketika kereta itu telah pergi, dia naik lagi ke atas jembatan itu untuk mengecek kondisi Rachel, kekasihnya. Dan ketika dia menemukan tubuh Rachel, dia menyadari bahwa Rachel sudah kehilangan nyawanya. Kasus ini kemudian ditangani secara hukum, akan tetapi tidak dilakukan tuntutan kepada pihak kereta api, melainkan satu-satunya yang dituntut di kasus ini justru adalah David, yang telah mengabaikan semua tanda peringatan yang telah dipasang.
David kemudian didakwa atas tuduhan mengganggu atau menunda kereta api yang menyebabkan kerugian secara finansial. David kemudian memohon untuk diberikan keringanan hukum dan pada akhirnya dia hanya dikenakan denda beberapa ratus dolar. Dan yang mengejutkan dari tragedi ini adalah ternyata ini bukan pertama kalinya ada yang kehilangan nyawa di rel kereta api tersebut, melainkan ada lusinan orang yang kehilangan nyawanya sejak jembatan itu pertama kali didirikan, yaitu pada tahun 1800-an. Tetapi yang terbanyak itu kasusnya adalah pada 20 tahun terakhir ini. Dan alasan kedatangan mereka itu semua sama, yaitu untuk menemukan monster Poplik. Jadi itu semua yang aku dapat dari kasus ini, dan ada banyak banget komentar-komentar dari netizen ya, netizen sana gitu mengenai kasus ini. Salah satunya ada komentar, monster Poplik sepertinya merupakan penggambaran yang bagus atas bahaya sebenarnya dari jembatan itu. Antara hal itu menghabisimu dengan kapak, yaitu bagian depan kereta, atau memaksamu melompat ke kematian untuk menghindari kereta dan jatuh. Urban legend yang kreatif. Jadi komentarnya itu bilang kalau jangan-jangan monster Poplik itu adalah kereta apinya sendiri. Ya kan dikatakan legendanya monster itu bisa mengendalikan pikiran sehingga kamu akan melompat dari jembatan itu. Tapi mungkin itu dilakukan oleh orang-orang untuk menghindari kereta api, ya nggak sih? Dan juga kamu bisa dihabisin pakai kapaknya. Mungkin bukan kapak, tapi justru bagian depan kereta api ditabrak gitu ya. Jadi banyak yang ngira kalau monster Poplik itu adalah kereta api itu sendiri. Tapi ada juga komentar lainnya mengatakan, aku dari Kentucky. Orang-orang di sini percaya bahwa monster Poplik itu nyata dan memiliki gambaran yang cukup jelas tentang itu. Jadi ada bukti-buktinya gitu kalau monster Poplik itu ada. Kalau menurut kalian gimana? Kalian percaya bahwa monster Poplik itu justru adalah kereta api itu sendiri atau memang ada gitu monster Poplik bertubuh separuh kambing itu? Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Segitu dulu video ini. Aku minta maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian ataupun dari cara menyimpulkan materi yang aku sampaikan, karena semua ini aku dapat hanya dari media yang beredar aja kawan-kawan. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan juga komentar positif biar aku lebih semangat lagi upload videonya. Nyalakan juga notifikasi biar kalian tahu kalau aku upload video baru, dan share ke teman-teman kalian yang suka diceritain cerita-cerita kayak gini. Video ini dibuat tanpa adanya maksud untuk menginspirasi tindak kriminal, menakuti, atau membuka aib siapapun, tetapi untuk dijadikan bahan pembelajaran bagi kita semua agar lebih waspada dalam menjaga diri sendiri maupun orang tercinta. Sampai jumpa di videoku yang lainnya. Bye!